Ini udah mulai ngerekap ya. Ini buat Zoom. Oh, kalau pas presentasi nanti di Zoom. Di Zoom aja orangnya. Gitu. Oke. Mana Pak yang presentasinya Pak? Oke, siap ya. Mulai kelompok 3. Udah dikit-dikit kan itu aja. The Jack. My name is The Jack. 3, oke. Belum. Belum. Dikit kan dah. Di deket, jauh gitu deh pokoknya. Berdiri aja. Kelompok 2 yang lainnya perhatikan. 2 bagiannya 1, 2 ya. Ciri-ciri administrasi apa? Ya di situ aja. Narasumbernya aja yang ini, yang ini aja. Yang menyampaikan. Kalau nggak ngerti tanyakan langsung. Wah, tanya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tujuan administrasi. Tujuan administrasi dibagi menjadi 4. Yang pertama akan dibacakan oleh Windy. Tujuan administrasi yang pertama agar seorang usaha dapat memonitoring kegiatan administrasi perusahaannya. Yang dimaksud monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objek program, yaitu sesuai dengan kenyataan, memantau perubahan yang fokus pada proses dan pengeluaran. Contohnya yaitu akan dijelaskan oleh Cynthia. Contohnya, monitoring melibatkan agar mereka yang kita lakukan. 2. Monitoring melibatkan pengamatan atau penelitian dari layanan yang kita berikan. Tujuan administrasi yang kedua akan dibacakan oleh Ina. Tujuan administrasi yang kedua agar seorang pengelola pengusaha dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan perorganisasian perusahaan. Yang dimaksud agar seorang pengelola pengusaha dapat membandingkan informasi mengenai sejauh mana kegiatan tertentu yang telah dicapai oleh perorganisasian perusahaan. Kelompok yang lain jangan berhenti. Belum masih ada. Iya. Tujuan administrasi yang ketiga akan dibacakan oleh Ratuni. Agar seorang pengelola usaha dapat menyusun program pengembangan usaha Dan kegiatan perorganisasian. tujuan administrasi yang keempat akan dibacakan oleh Dewi. Agar seorang pengelola usaha dapat mengamankan kegiatan-kegiatan usaha organisasi dan usaha. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Maksudnya kan jadi itu agar seorang pengelola usaha dapat mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Maksudnya tuh di perusahaan tuh pengelola usaha tuh dapat mengamankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan tuh bisa diamankan. Maksudnya mah kegiatan kayak misalkan ada itu rapat apa gimana tuh perusahaan tuh itu tuh harus diamankan. Misalkan yang pengelola usaha tuh dapat bisa mengamankan tuh kegiatan itu tuh bisa mengatur lebih aman saja bisa mengamankan. Iya, jangan pengelola usaha biasalah. Tadi kan yang dijelasin sama Irna tuh ada perorganisasian di perusahaan. Nah, contohnya apa aja yang perorganisasian di perusahaan kan banyak. Apa aja tuh kayak gimana? Organisasi gimana misalkan kayak gitu. Contohnya itu misalkan kita tuh organisasi tuh misalkan itu tuh evaluasi tuh terhadap kelompok tuh di kelompok. Kan misalkan perorganisasian perusahaan
Evaluasi. Iya, organisasi itu mengevaluasi tuh yang ada di perusahaan, membandingkan tuh. Barangkali ada yang bisa membantu dari kelompok lain? Boleh menjelaskan? Udah, segini kita yang bisa jawab. Masih bagus. Cuma segini kita yang bisa jawab. Kami tim kami ya. Mohon maaf bila nggak nyambung kalau jawabannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Jadi yang dijelaskan oleh kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Ya, 2 ya. Itu secara detail memang seperti itu. Tapi mungkin dari kalian ini mungkin banyak yang nggak ngerti ya. Karena itu secara detail. Di sini kita ambil intinya saja ya. Itu apa tadi bagiannya? Mempunyai tujuan ya. Kelompok 2 ya. Oke, ini adalah mempunyai tujuan itu termasuk ke dalam ciri-ciri administrasi. Ini sangat jelas. Apabila kita ya membentuk suatu kelompok atau membentuk suatu organisasi atau membentuk suatu perusahaan ya, itu otomatis orang-orang yang bekerja dalam suatu perusahaan itu atau dalam organisasi itu, walaupun misalnya dari suku yang berbeda, dari agama yang berbeda ya, dari jenis kelamin yang berbeda, umur yang berbeda, tapi karena mereka bekerja dalam suatu kelompok atau organisasi ya, di mana mereka mempunyai tujuan yang sama, artinya untuk kemajuan bersama. Misalnya dalam suatu perusahaan, berarti kan ingin bahwa perusahaan yang dia yang dia kelola atau yang mereka kelola itu semakin maju, otomatis dari semua orang yang berada di situ harus mempunyai tujuan yang sama, artinya memajukan suatu perusahaan. Contohnya di sini aja ya, di SMK ya, di SMK. Walaupun gurunya berbeda, jurusannya berbeda, materinya berbeda, kelasnya jurusannya berbeda, tapi tujuannya sama. Apa tujuannya? Memberikan ilmu kepada siswanya, supaya siswanya di masa depan nanti menjadi orang-orang yang sukses. Ini kan orangnya berbeda kan, saya, Bu Herma, ini kan berbeda kan, walaupun sama-sama akuntansi aja berbeda kan materinya, tapi tujuannya sama, memberikan ilmu kepada kalian semua. Jadi itu, jadi dalam suatu organisasi sudah jelas ya, harus mempunyai tujuan yang sama. Supaya misalnya dalam suatu perusahaan dengan orang yang berbeda, tujuannya berbeda, apakah akan sukses perusahaannya? Seperti itu. Atau di kelas ini saja. Di kelas ini saja. Misalnya ada yang namanya tiket kelas, ya seperti itu. Terus ada yang pegang absen, seperti itu ya. Karena mereka tujuannya sama, artinya supaya kelas AK ini ya, jadi ya kalau misalnya lebih bagus lagi jadi yang terbaik ya dari kelas AK yang lain. Ini tujuannya sama kan, misalnya nanti ada setelah ulangan misalnya atau ujian ya, biasanya ada satu minggu yang namanya orang atau perseni ya. Nanti kan kelas kalian akan mengirimkan, misalnya untuk pertunjukan seninya ada, olahraganya ada. Kita akan mempunyai tujuan sama supaya kelas AK ini menonjol dari kelas yang lain. Jadi yang sambil itu penting tujuannya. Intinya tujuan ya. Atau misalnya dalam suatu band musik, ya itu pasti mempunyai tujuan yang sama. Pertama mereka yang terkenal, kedua itu meningkatkan taraf hidup mereka. Ya, kalau tujuannya berbeda dalam organisasi kan, sudah sendiri aja. Intinya dalam suatu organisasi, tujuan orang-orang yang berada di organisasi itu harus sama ya, walaupun mereka berbeda latar belakang. Nah, masuk dari kelompok berapa? Dua itu. Memang mereka lebih detail lagi, jadi dibagi-bagi lagi seperti itu. Jadi itu harusnya bingung ya, tapi ini seperti itu ya. Dalam suatu organisasi, walaupun berbeda latar belakang, harus mempunyai tujuan yang sama demi hasil yang memuaskan. Oke ya?
seperti itu. Lanjut. Kelompok 2 ya. Tetap kelompok 1. Ada kelompok 1. Duitnya kali itu ya biarnya. Biarnya. Dekat zoom lagi tanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan menjelaskan tentang pengertian kantor dari segi fisik dan dari segi aktivitas. Dari segi fisik yang dibacakan oleh Mia. Hai dia. Dari segi fisik, kantor dilihat dari bentuk luar atau gedung yang bersifat statis, yaitu suatu tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan manajemen, misalnya pemeliharaan market, record keeping, dan pengurus informasi (information handling). Dari segi aktivitas yang dibacakan oleh Risma. Dari segi aktivitas, kantor dilihat dari kegiatannya yang bersifat dinamis. Yakin adanya pembagian pekerjaan di antara mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Dari segi secara umum yang dibacakan oleh Raffi. Dari segi umum, kantor adalah bagian dari organisasi yang menjadi pusat kegiatan administrasi dan tempat pengendalian kegiatan informasi. Kantor disebut juga sebagai pusat pengelolaan data dan penerangan secara cepat, konsentrasi, pimpinan dan para staf personil pegawai melakukan aktivitas manajemen. Dan pengertian kantor juga sebagai dibacakan oleh Pertama, alat penyambung panca indera dan penglihatan pimpinan. 2. Membantu pimpinan merumuskan pekerjaan, penyederhanaan sistem manajemen, metode kerja, serta efisien dalam pekerjaan usaha. unsur-unsur kantor yang dibacakan oleh ini. Unsur-unsur kantor di sini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah gedung. Gedung terdiri dari bangunan, ruangan, perlengkapan gedung. Dan yang kedua adalah equipment, terdiri dari mesin-mesin kantor dan perabot-perabot kantor. Yang ketiga personil, yaitu semua orang yang terkait dalam organisasi kantor mulai dari pesuruh sampai pimpinan. Sebelum mengakhiri presentasi dari kami, apakah ada yang mau bertanya? Yang menanyakan Silakan, yang mau nanya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Tanya ke sana. Tanya tuh. Katanya dendam, silakan nanya. Tanya yang banyak. Katanya dendam. tanyakan. Tanya silakan nanya. Ada lagi. Ya, tadi harus dijelasin dia tuh. Warkat ada warkat ya? Warkat itu maksudnya apa sih? Apa aku Mungkin salah dengar. kayaknya ya? Enggak kayaknya sih kayaknya pemeliharaan warkat atau yang disebut record keeping itu kayak yang memelihara penyelenggara kegiatan-kegiatan manajemen di situ. Kayaknya atau tidak. Kalau pengen cerita lagi bisa aja gitu. Ya itu. Yang mau nanya lagi? Ya ada yang mau nanya lagi? Emang enggak? Masih dibuka? Enggak. Oh, enggak. Sok yang lainnya searching apa itu warkat. Harus dijelaskan. Silakan, ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau nanya lagi enggak? Ya.
Tadi kan wakaf belum kelar ya. Coba cari wakaf apa? Jelaskan wakaf itu apa isinya? Oh, biar benar ya mas ya. Makanya saya membuatkan kalimat-kalimat. Tadi siapa yang mau nanya? Silakan berdiri. Ada yang nanya, ada yang nanya. Biasa aja. Jadi penjelasan market di sini adalah item, dokumen yang itu instrumen perbankan antara lain cek dan inkaso yang menggambarkan dana yang belum diterima atau kertas berisi keterangan mengenai suatu peristiwa untuk dipakai sebagai bukti seperti warkat clearing, warkat inkaso, warkat dalam penyelesaian kwitansi, dan kartu pegawai. Sudah jelas? Yes, of course. Kaso kayak itu tuh, kayak kertas. Jadi intinya wakaf itu sebuah file ya atau kertas ya yang bukti tentang surat bukti ya. Surat bukti banyak di perusahaan ya surat bukti itu ya. Ada misalnya ada penjualan, ada penerimaan, ada misalnya bukti aset perusahaan ya. Jadi namanya wakaf dan bentuknya banyak masing-masing karena di dalam perusahaan itu kan banyak ya. Jadi wakaf itu adalah file atau dokumen ya di mana isinya itu adalah merekam semua kegiatan yang ada di perusahaan itu, baik transaksi, faktur, absensi karyawannya, terus slip gaji, seperti itu. Nah, itu termasuk ke dalam wakaf perusahaan. Itu semua merekam kegiatan perusahaan. Atau misalnya ada karyawan baru masuk atau karyawan yang keluar, itu kan semuanya ada di catatan masing-masing dokumen sendiri. Sebenarnya dilakukan itu semuanya merekam semua kejadian yang ada di perusahaan itu dan rekod rutin. Merekam ya, itu penyimpanan menyimpan kan ya. Jadi intinya waktu itu surat bukti dokumen file ya, di mana file itu adalah merekam semua kegiatan perusahaan. Contohnya tadi ya. Cek, faktur, banyak pokoknya yang berupa file dokumen itu yang termasuk ke dalam wakaf. Seperti itu. Ada lagi yang menanyakan mungkin selain itu? Kan ada fisik, ada revisi, ada kita. Panjang banget tuh Ya, pertanyaan lagi? Sudah ngerti? Udah. Iya, presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan lagi ya. Tadi sudah benar ya. Itu adalah bahasa buku memang seperti itu, sama seperti yang saya pegang, sama ya. Sama. Nanti akan saya jelasin lagi. Di sini Kementerian Kantor secara umum yang namanya kantor itu adalah tempat orang bekerja. Itu secara umum ya. Secara khususnya ada segi fisik, ada segi aktivitas. Dari segi fisik pasti yang namanya kantor berbeda dengan rumah, ya kan? Itu ya apa namanya ya? Kita ambil simpelnya aja ya. Kantor dengan rumah jelas berbeda, atau sekolah dengan rumah jelas berbeda ya. Itu ada perbedaan. Biasanya kantor itu bentuknya itu statis. Biasanya apa itu statis? Nah tadi saya tanyakan. Ya, sampai itu statis. Statis.
Statis itu artinya ya, di mana di dalam kantor itu ya, dengan ruangnya, isi ruangannya itu ya, ada yang namanya ruang kerja, kamar kerja, ya. Ada lagi apa namanya, tempat penyimpanannya, tempat penyimpanan arsip. Jadi ada bagian-bagiannya. Tuh. Jadi setiap departemen itu dalam kantor itu terdiri dari berbagai departemen. Misalnya ini departemen bagian lapangan, departemen bagian gudang, departemen bagian kantor, itu memiliki ruangannya masing-masing. Dan dalam departemen itu ruangannya beda-beda lagi. Ada ruangan misalnya manajernya, ada supervisornya, ada staf biasanya, ada gudangnya, ya, ada pantry-nya, seperti itu. Ini statis itu, seperti itu. Ya. Terus ada lagi, tadi apa namanya, dinamis ya. Apa itu dinamis? Kita udah ngerti. Catur. Aduh. Kantor dalam arti dinamis. Iya. Jadi dinamis itu artinya ya, di kantor itu adalah suatu tempat di mana terjadinya proses ya, proses penyelenggaraan suatu kegiatan di mana kegiatan itu ada yang namanya pengumpulan data, pencatatan data ya, terus ada lagi yang namanya pengolahan data, penyimpanan data, itu penelitian dalam arti dinamis. Contohnya misalnya di situ aja ya, ada surat masuk, Ngezoom ya? otomatis Ingat zoom. ini akan Iya. diarsipkan, disimpan kan, simpan disusun rapi. Terus misalnya setiap kalian data, ada lagi bagian yang menerimanya, nama kaliannya disusun berdasarkan ajar, terus setelah itu jurusannya lagi disusun lagi, absensinya setelah jadi baru dibagikan ke guru. Seperti itu ya. Jadi prosesnya, dinamis itu proses di kantor itu apa aja. Ya, kalau statis tadi ruangannya apa aja di kantor itu yang statis. Kalau dinamis prosesnya, jadi yang terjadi di kantor itu apa aja itu secara dinamis. Kalau statis ruangannya apa aja di kantor ini, banyak kan ruangannya. Kalau di rumah kan paling ruangannya apa, ruang tamu, ruang tengah, ruang TV ya, kamar mungkin kamar mandi, dapur, ya. Ruang makan. Seperti itu ya. Ruang makan paling itu aja kan. Ruang mayat. Teman macam-macam. Oke, itu ya. Sekarang dari segi aktivitas. Aktivitas apa? Kegiatan. Kegiatan. Berarti apa? Kantor dilihat dari segi aktivitas. Dari segi kegiatannya atau proses. Jelas berbeda ya. Iya. Kantor dengan rumah. Ya. Itu orang-orang yang berada di dalamnya ya, orang-orang yang mendapat kegiatan dalamnya berbeda kan dengan orang di rumah. Iya, sudah jelas berbeda. Berarti kantor itu dari segi aktivitas itu dilihat dari kegiatan orang-orang di dalamnya. Dari segi kegiatan sudah jelas, karena di kantor itu orangnya banyak dan memiliki bagian masing-masing. Kalau di rumah, paling kalau misalnya bapak kalian udah kerja, kalian udah sekolah, kalian tinggal ibu kalian aja. Udah itu aja tiap hari satu. Ya, masak, cuci, ngepel. Udah paling terakhir nanti sore kalian pulang, bapak kalian pulang, makan bersama. Udah itu yang menjaga satu orang kan, rumah tangga. Nah kalau di kantor itu berbeda. Yang ngepel ada lagi, atau mungkin yang bikinin airnya beda lagi, mobilnya kan mobilnya banyak. Kalau misalnya yang ngurusin bangunannya ada yang rusak, ada lagi teknisinya, ada yang bisa merawat rusak, ada lagi teknisinya. Jadi masing-masing banyak. Itu dari segi kita sudah jelas berbeda, isi juga sudah jelas berbeda ya dengan rumah. Sampai sini ngerti ya? Isi berarti jenis bangunannya sudah jelas berbeda dengan kantor ya. Kalau kegiatan aktivitas itu jenis kegiatannya yang dalam itu apa aja orang-orangnya berbeda bisa dengan rumah itu masing-masing berbeda. Kita namanya semua apa? Jadi bisa dibedakan ruang ini paham ya? Gampang ya? Fisik jenis bangunannya, aktivitas jenis kegiatan yang terjadi
seperti itu ya. Itu kalau bahasa buku ya seperti ini, kalau bahasa saya tadi ya saya bahasa. Bisa kalian tangkap sendiri lah ya. Oke, tadi kelompok berapa tadi? 1, 2 udah ya. 2 udah ya. Sekarang coba kelompok 4 ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Oke. Udah? 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang ciri administrasi pembagian tugas. Sesuai dengan pengertian dan administrasi itu sendiri, administrasi adalah kerjasama antara sekelompok orang untuk menghasilkan tujuan yang lebih baik atau kegiatan ketatarusahaan seperti catat mencatat dan catat mendengar. Jadi dalam kegiatan administrasi itu ada pembagian tugas, karena dalam administrasi itu ada kerjasamanya. Karena ada pembagian karena ada kerjasama itu, jadi harus ada pembagian tugasnya. Seperti ada yang mencari laporan, ada yang mengumpulkan laporan, ada yang melaporkan gitu, ada yang misalnya mengumpulkan surat, ada yang mencatat dan sebagainya. Ya. Intinya tuh kayak gitu, Pak. Ya, yang lainnya bisa menerima penjelasan dari siapa ini? Ini. Dipa. Dipa. Oke. Sudah jelas penjelasan dari Dipa? Jelas biasanya. Jelas. Sudah jelas? Oke, jadi saya lagi ya, saya tambahkan lagi ya. Sudah bagus ya yang dijelaskan oleh Dipa tadi ya, adanya pembagian tugas. Ini sangat jelas sekali ya. Yang namanya kegiatan administrasi ya, itu tidak mungkin cuma satu kegiatan dan tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Kita ambil contoh aja ya. Di SMK ini apalagi ya, komunitas ruang TU di sana ya, sebenarnya banyak ya, saya nggak hitung berapa orang ya, lebih ada 10 lebih kalau nggak salah di sana ya. Dan ke-10 orang ini tidak mengerjakan hal yang sama, tidak ya. Mereka ini mengerjakan hal yang berbeda dengan tujuan yang sama. Misalnya ada yang bagian penerimaan surat, ada yang bagian misalnya pengasihan surat, ada lagi, ada yang bagian absensi, ada lagi, ada yang ngurus data guru, ada lagi dinas. Nah ini kan sudah jelas tugasnya dibagi-bagi ya. Jadi sangat penting adanya pembagian tugas ya, supaya semuanya selesai tepat waktu ya. Seperti itu. Atau contohnya di sini sudah tiket, kalian kan sudah menyusun kan ya, hari Senin ini, hari Selasa ini ya. Itu kan yang kalian tulis kan orangnya berbeda, Senin dengan Selasa berbeda kan orangnya kan ya. Gantian bagi-bagi tugasnya, atau misalnya dalam struktur atau bagian organisasinya ada ketua kelas, ada wakilnya ya, terus ada apa lagi, Seksi bendahara ya, terus ada seksi-seksinya bagian apa aja ya. Nah ini kan mereka tugasnya masing-masing kan, punya tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang sama ya. gitu. Of course. Itu tapi yang penjelasan itu sangat jelas, bagus ya. Oke, yang jelas ya. Ya, Pak, siap. Yang belum berapa aja? 3. Enggak. 6. Coba kelompok 5 sekarang. Mana? Yang kelompok berapa yang belum? Kelompok itu udah belum?